Uniknya, salah satu persyaratan menjadi pembimbing ibadah umroh dan haji Safira itu tidak harus punya pengalaman membimbing. Melayani jamaah yang hanya satu bis atau yang penuh satu pesawat itu ternyata sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Safira, channel yang khusus membahas masalah umroh dan haji dan isu-isu terkini tentang umroh dan haji. Saya Andi Alamsyah, CEO Safira yang akan memandu Anda hari ini. Dan topik kita hari ini adalah betapa pentingnya bimbingan bagi jamaah umroh dan haji. Seperti Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa perjalanan umroh atau haji adalah perjalanan ibadah, dan itu dibutuhkan bimbingan yang sangat mumpuni, karena sah dan tidaknya ibadah umroh atau haji yang Bapak Ibu lakukan itu tergantung dari pelaksanaan haji atau umroh Bapak Ibu sekalian. Tidak ditentukan oleh mahal atau murahnya paket umroh atau haji yang dipilih, tapi kualitas ibadah Bapak Ibu sekalian. Dan berkaitan dengan ibadah, peran Ustadz pembimbing itu adalah yang utama. Di samping saya ada salah satu pembimbing ibadah umroh haji Safira dari golongan milenial. Masih relatif masih muda, tapi kualitasnya tidak boleh diragukan. Siapa dia? Tunggu sebentar lagi. Aku punya sebuah mimpi, mengunjungi kembali tempat nan suci, Baitullah. Ku ingin menjadi tamunya kembali, ku ingin lebih dekat dengannya lagi. Ya Allah, kini mungkin hanya mimpi, tapi suatu saat nanti izinkan aku menginjakkan kaki ke tempat nan suci. Anda yang rindu sapaan kami, Assalamualaikum, selamat datang di Safira. Ini bukan hanya sekedar kembali membuka kantor kami, tapi tentang memulai kembali, memulai membuat perubahan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Ada yang rindu pelayanan dari kami juga rindu menyambut kedatangan Anda di sini bersama kami. Ini bukan hanya tentang rindu, tapi ini tentang memulai kembali, memulai menyusun langkah baru, harapan baru, kehidupan baru. Kapanpun itu, kita akan beribadah kembali dengan Safira. Di samping saya, Ustadz Dr. Haji Muhammad Yasid. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah baik Pak Andi. Bisa. Sehat, Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Jadi Ustadz Yasid ini, panggilannya Ustadz Yasid, itu termasuk generasi Ustadz pembimbing Safira yang usianya masih sekitar 40-an. Karena salah satu kriteria menjadi pembimbing ibadah di Safira, selain mempunyai kemampuan ibadah, kemampuan agama yang mumpuni, beliau juga harus secara fisik harus masih sehat, dan itu salah satu syaratnya usianya masih muda. Nah, beliau termasuk golongan yang muda gitu. Umurnya lebih muda dari saya, tapi wajahnya lebih muda saya. Ustadz, kegiatan sehari-harinya apa sekarang, Ustadz? Ini kan umroh berhenti nih, istirahat dulu. Nah, biasanya Ustadz Yasid ini kalau ditawarin umroh itu agak bimbang. Yang pertama, beliau adalah dosen, meninggalkan tugasnya di kampus atau menjadi pembimbing ibadah. Ini sesuatu yang dilema untuk memutuskan. Dan beliau setiap bulan berangkat. Sekarang umroh berhenti, kegiatannya apa, Ustadz? Alhamdulillah Pak Andi, ya saya terima kasih bisa ketemu kembali dengan Bos Safira, Bapak Haji Andi Alamsyah. Ya, kalau kegiatan kita Pak Andi sekarang ini, alhamdulillah, karena kami ini sebagai pengajar di UIN Sunan Ampel, ya, dan alhamdulillah sekarang juga sudah mulai aktif sejak masa PSBB kemarin, walaupun model kegiatannya masih daring, ya. Online. Ya, masih banyak kegiatan pembimbingan skripsi, ujian munakosah skripsi, ujian proposal skripsi, termasuk penelitian-penelitian yang lain yang menunjang kegiatan mahasiswa. Di samping itu, alhamdulillah Pak Andi, ya kami juga
dipercaya oleh pemerintah Kota Surabaya selama masa pandemi COVID-19 ini. Saya masuk tim COVID-19 Pemkot Kota Surabaya. Wow. Karena ketepatan saya diberi amanah di Forum Kerukunan Umat Beragama. Oh, Kota Surabaya. sosialisasi khusus untuk Keagamaan dan rumah ibadah. melalui rumah ibadah. Betul. Jadi, Apakah cuma masjid tok, Tat? ya, karena forum ini untuk menaungi seluruh agama. Ya, ada 6 agama di negara kita, yaitu Islam, yaitu masjid, kemudian Kristen, Katolik, gereja, kemudian Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Itu maaf, sosialisasi itu sosialisasi protokol Ya. yang harus diterapkan di tempat-tempat ibadah Yang tersebut. terpenting dan utama adalah protokol kesehatan. Oh, dan sejauh ini seperti apa penerapannya, Ustaz? Alhamdulillah, ya, masjid-masjid sudah semua dibuka, gereja-gereja, pura, vihara, dan kelenteng juga sudah Alhamdulillah. dibuka aktif. Cuma kami selalu mendampingi, mengadvokasi para umat, ya, bagaimana menjalankan ibadahnya di masing-masing rumah ibadah. Ya. Jangan sampai mereka kemudian tidak memperhatikan protokol kesehatan, khususnya untuk pandemi COVID-19. Juga di samping itu kami menginfokan, ya, mana lokasi rumah ibadah yang memang sedang masuk kawasan zona, karena Oke. ada zonasi. Ya, tapi alhamdulillah 3 minggu ini sudah Surabaya masuk zona oranye, sehingga lebih relatif bagus dan mudah-mudahan segera berakhir, ya, COVID-19 ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan keagamaan, yaitu bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti sebelum-sebelumnya. Amin. Oke, Ustaz, saya ingin menggali cerita suka duka menjadi pembimbing ibadah umroh dan haji Safira ini. Ya, dulu ceritanya bagaimana kok bisa jadi tiba-tiba mendaftar atau ingin jadi pembimbing ibadah? Kan jenengan kan dosen, Betul. bisa diceritakan? Ya, pemirsa dan semua jamaah, ya, ini luar biasa. Saya harus membuka sejarah kembali ketika kami bergabung dengan Travel Safira, ya, atau Safira Tour and Travel. Jadi selama ini saya, Pak Andi, punten, sudah punya rutinitas dan punya kewajiban karena saya mengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya. Tapi kala itu, ya, namanya dosen, ya, kalau punya terlalu banyak kewajiban yang harus rutinitas yang ada di kampus, itu rasanya saya kok kurang tertantang, itu. Nah, akhirnya karena, mohon maaf Pak Andi sedikit, ya, saya ini besar di dunia pendidikan keagamaan. Saya dibesarkan dari Pondok Pesantren Langitan, kemudian beralih di Pondok Pesantren Al-Islah Bunga, sampai kemudian saya kuliah di IAIN Sunan Ampel kala itu, bernama IAIN Sunan Ampel. Nah, ketika melalui rutinitas seperti itu, saya mencoba, ya, kala itu membaca informasi, dan ternyata ada yang menurut saya lebih menantang dan lebih banyak bisa mendukung basic keagamaan saya, yaitu ingin mencoba, ya, menjadi pembimbing ibadah umroh dan ibadah haji. Dan ketepatan itu saya kenal dengan travel yang luar biasa, kala itu sudah cukup bagus, yaitu Safira Tour and Travel. Saya coba untuk membaca dan mempelajari, dan kemudian akhirnya saya mencoba mendaftar kala itu. Ya. Melamar? Iya, melamar. Jadi, mohon maaf Pak Andi, kadang-kala ini jamaah saya ini, jamaah Safira kadang, nak Ustadz ya langsung jadi, padahal nggak tahu bahwa saya masuk Safira ini harus melamar betul, dan harus mempertimbangkan antara pilihan, mohon sewu, mohon maaf, menjadi pejabat struktural di kampus atau hanya sekedar ngajar. Sehingga itu sedikit yang waktu itu menjadi pertanyaan besar dalam diri saya. Apakah saya ingin juga di samping mengajar di UIN juga mendedikasikan diri dan kemampuan saya di bidang keagamaan untuk menjadi pembimbing ibadah umroh dan ibadah haji. Iya, iya, iya. Saya ingat waktu itu kita adakan audisi untuk puluhan kandidat, ya, Tat, ya. Kita adakan audisi, dan uniknya salah satu persyaratan menjadi pembimbing ibadah umroh dan haji Safira itu tidak harus punya pengalaman membimbing.
tidak harus ya. Yang penting sudah pernah umroh atau haji. Itu wajib. Yang kedua, punya kemampuan komunikasi. Ketiga, punya ilmu mengenai umroh dan haji. Ya, mengenai pengalaman membimbing, kami yang mendidik waktu itu. Jadi saya ingat waktu itu ada banyak sekali kandidat, beberapa diantaranya sudah doktor. Ya, saya ini cuman sarjana S1. Jadi saya menjadi tutor ustadz-ustadz ini dalam bidang traveling gitu ya. Jadi kita didik dulu selama beberapa hari waktu itu. Ingat ya Ustadz ya? Masih ingat betul. Ya. Alhamdulillah. Terus bagaimana membagi waktu antara bimbingan dan kuliahnya, Tad? Iya Pak Andi, ini karena sudah menjadi pilihan. Ya. Tantangan apapun harus kita hadapi, dan salah satunya tantangan itu adalah bagaimana saya harus memanage waktu antara mengajar di kampus dengan waktu untuk melayani jamaah untuk membimbing ibadah umrah maupun ibadah haji. Dan alhamdulillah bisa berjalan seiring Pak Andi, alhamdulillah. Ya. Nggak suka tempuk gitu. Alhamdulillah ya, kita sudah menjadwal sebaik mungkin, dan alhamdulillah Pak Andi sendiri sebagai pimpinan Safiratul itu memberi kepercayaan dan bisa memberikan memohon jadwal kepada Safira untuk menyesuaikan dengan aktivitas mengajar di kampus, dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik dan lancar. Iya. Dan seringnya saya memberikan kepercayaan pada Ustadz Yazid itu, yang pertama rombongannya harus besar. minimal 2 bis untuk beliau ini kelasnya. Yang kedua, tamu-tamu VIP. Sering kali saya serahkan kepada Ustadz Yazid ini. Apa rahasianya, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Oke Ustadz. Ustadz kan sudah hampir 10 tahun ya pembimbing. Iya Pak Andi. Hampir 10 tahun menjadi pembimbing ibadah umroh dan haji Safira. Apa yang saya merasakan setiap kali dikasih tugas grup-grup yang besar dan VIP itu, kira-kira apa yang saya merasakan? Kok saya dikasih kepercayaan begitu besar oleh Safira gitu? Bisa nggak rahasianya? Saya membongkar sendiri rahasia sampean itu. Sebelum saya bercerita Pak Andi, mohon izin untuk saya sampaikan sebagai bentuk apresiasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi, memang selama ini ya saya diberikan kesempatan untuk banyak belajar. Jadi tantangan seperti ini menurut saya sebagai bagian dari belajar Pak Andi. Mungkin pengalaman saya yang tidak akan pernah terlupakan dan sampai sekarang pun masih sambung dengan beliau-beliau adalah ketika saya diberikan amanah oleh Pak Andi untuk mendampingi Gus Ipul. Tapi kala itu ya, saya tidak pernah tahu kalau di antara rombongannya itu adalah ibunya Pak Andi. Jadi saya itu tahunya ketika di Jakarta. Iya. Ketika diberi cerita oleh Gus Ipul itu baru kemudian saya tahu. Padahal Pak Andi waktu itu memberikan mandat dan amanah ini tanpa memberikan penjelasan apapun. Nah, karena saya mencintai betul dan saya nawaitu ibadah betul untuk memuliakan dan hormat kepada tamu-tamu, calon-calon tamu Allah, saya nothing tulus saja Pak Andi kala itu. Ya, saya diberi amanah, udah ini bagian dari pembelajaran saya untuk menjadi lebih banyak belajar, lebih banyak pengalaman. Dan ternyata saya kagetnya luar biasa. Kala itu ternyata jamaahnya adalah ibundanya Pak Andi sendiri. Tapi Pak Andi tidak memberikan briefing apapun kepada saya. Itulah mungkin ya, ilmu dari Pak Andi ya, para jamaah yang saya rasakan sampai sekarang sangat-sangat bermanfaat sekali. Sehingga kalau kemudian Pak Andi tadi bilang kok saya dikasih grup-grup yang besar dan yang VIP, saya kira itu tidak, saya rasa berlebihan karena saya sudah pernah diberikan diberikan amanah oleh Pak Andi yang memang dites betul, terlepas itu berhasil menurut Pak Andi atau tidak, tapi saya rasa saya sudah maksimal, dan itulah yang menjadi semangat dan niatan saya selaku pembimbing, diberikan amanah siapapun yang saya bawa, siapapun jamaah yang akan saya bimbing, saya tidak melihat itu semua. Yang saya lihat adalah bagaimana saya bisa memberikan layanan baik berkaitan dengan ibadah bimbingannya maupun layanan yang lain yang terbaik. Karena kalau itu baik Pak Andi, saya juga akan mendapat ya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang membuat semangat saya, kenapa saya cinta dan ya senang dengan rutinitas untuk bisa menjadi pendamping tamu-tamu Allah seperti sekarang. Ngomong-ngomong, Tat, enak mana ngelayani VIP Ini. sama ngelayani yang paket super hemat? Ayo. Ini sulit ini kalau dijawab nanti jamaah saya semua tahu Pak Andi. Tapi fair. Pak Jadi Andi. ngelayani VIP itu susah loh, Tat. Fair Pak Andi. Ya. Menurut saya sebenarnya tidak ada beda yang terlalu berlebihan. Tidak ada beda. Asalkan kita bisa menjalin komunikasi yang bagus. Jadi titik temu antara pembimbing, termasuk juga Safira dan jamaah, itu ada pada komunikasi. Iya. Siapapun yang kita bawa, mau pejabat, mau orang biasa, mau VIP, mau hemat atau super hemat, saya kira enggak. Karena semangatnya di Safira ini yang saya senang, dan ini yang mohon untuk bisa sosialisasikan kepada seluruh jamaah bahwa tidak ada Safira itu kemudian membedakan. Tidak ada, Pak. Dan itu yang saya rasakan. Ini pengakuan saya. Karena saya memang murni ingin mendampingi dan memberikan servis yang terbaik siapapun. Tapi kalau saya diminta oleh Pak Andi untuk memberikan pembeda, bedanya mungkin kalau di jamaah VIP itu harus tahu karakter. Ini yang karakter jamaahnya. Bagaimanapun orang-orang yang di VIP itu karakternya adalah harus selalu didahului untuk kita tanya. Jangan sampai beliau itu tanya karena nggak tahu. Nah, itu karena apa? Karena beliau-beliau yang di VIP itu sudah terbiasa dengan rutinitas sebelum berangkat ibadah umroh maupun ibadah itu sudah mendapat layanan, ajudan, asistensi dan sebagainya. Dan ini saya menempatkan ngapunten Pak Andi, memposisikan sebagai pelayan beliau. Dan memang itu yang diamanahkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita melayani hamba-hamba Allah, calon-calon tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah. Kita harus betul-betul khidmatul hujjat syarafun lana. Itu yang menjadi moto kami, bahwa melayani tamu Allah adalah kebanggaan dan kemuliaan bagi kami. Sehingga kami tetap harus betul-betul tidak membedakan beliau, dan andaikan ada beda itu hanya cara mengkomunikasikan saja. Kalau dengan teman-teman jamaah seduluran kami, jamaah yang di paket hemat, itu kadangkala harus betul-betul lebih sabar untuk satu persatu, karena beliau memang tidak semua sudah pernah bepergian naik pesawat, sudah sering masuk hotel, nggak biasa. Sementara jamaah yang VIP itu punya kelebihan di situ, sudah sering transportasi pesawat, sudah sering keluar masuk hotel, termasuk ketika menikmati hidangan di restoran itu lebih terbiasa, sehingga itu memudahkan kami. Tapi yang terpenting Pak Andi ngapunten, kuncinya ada di komunikasi. Jadi pernah membawa rombongan VIP, sering ya, satu keluarga besar sering. VIP. Hanya berapa puluh orang dalam satu bis. Tapi pernah juga saya kasih tugas satu pesawat ya, Tat? Nggih, pernah di anniversary. Jadi yang dibawa itu loh bukan satu bis, satu pesawat. Gimana pandangan Ustadz mengenai cara pengaturan Safira minutes jamaah haji yang banyak itu, umroh atau haji? Haji kita kan sampai 15 bis gitu ya. Pak Andi ngapunten, ini sebenarnya rahasia loh Pak Andi. Tapi tidak apa, wong namanya pengalaman itu bisa dimanfaat oleh semua. Ini sudah terbuka, khususnya pada jamaah-jamaah Safira, khususnya yang pernah bersama dengan saya ini Pak Andi. Jadi gini Pak Andi, saya melihatnya ngapunten ini, lagi-lagi ini saya luar biasa, harus mengapresiasi dan harus diketahui oleh jamaah semuanya, baik yang akan ikut Safira maupun yang sudah pernah ikut Safira. Karena saya yakin jamaah yang sering ikut Safira itu karena ya akan mendapatkan pengalaman yang akan saya sampaikan ini. Safira itu saya lihat, walaupun sudah besar luar biasa, sudah hampir 19 tahun mengelola travel umroh haji, melayani tamu-tamu Allah ini. Tapi setiap kali keberangkatan mesti ada persiapan yang luar biasa. Tidak merasa besar, kemudian dibimbing oleh ustadz yang sudah pengalaman, kemudian dilepas begitu aja, tidak. Ngapunten, ada persiapan, dan ini yang nyuwun sewu, tidak semua travel ada, dan ini adanya di Safira ya, setahu saya Pak Andi ya. Jadi persiapan, karena meskipun jamaahnya besar, nggak khawatir sebagai pimpinan rombongan, karena
yakin Safira punya SOP persiapannya itu. Betul. Perfect Itu, gitu ya, itu yang saya harus angkat topi, Pak Andi. Walaupun dibimbing oleh beliau-beliau yang sudah lama dan pengalaman, tapi tetap Safira SOP-nya harus ada persiapan. Ditanya bagaimana kondisi jamaahnya semua, ya, mulai dari tim pembimbing, kemudian tim penunjang logistik dan sebagainya sudah dipastikan, termasuk yang menyiapkan tim di Bandara, Mekah Madinah, hotel. Ini luar biasa. Jadi menurut saya, ngapunten Pak Andi, ini bukan kok membuat menyederhanakan, ngapunten ya, bukan menyederhanakan. Saya bukan kok membuat ini sepele, bukan. Tapi melayani jamaah yang hanya 1 bis atau jamaah yang 3 bis, melayani jamaah yang hanya setengah pesawat atau yang penuh 1 pesawat, itu ternyata sama. Kalau sama, kenapa kita tidak memberikan layanan sama? Dan itu hanya, menurut saya, itulah kunci Safira kenapa kemudian bisa luar biasa sampai sekarang. Melayani 10 orang sama dengan melayani 100 orang. Servisnya nggak akan diremehkan. Persiapannya nggak kemudian dilalaikan. Ini yang salah satu kunci kenapa saya pribadi ketika diberi amanat untuk membawa 1 pesawat seperti itu, kok tetap bisa, alhamdulillah bisa karena sejak awal sudah kita persiapkan. Jadi mungkin Allah tahu, oh ini Safira sudah menyiapkan dengan baik, akan saya kasih kemudahan. Nah, mungkin kalau dibahasakan gitu, dan itu selalu Pak Andi, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kami sudah menyiapkan dengan baik sejak awal ya Allah. Bahkan 2 minggu sebelum kita persiapkan dengan baik, mudah-mudahan Engkau berikan kemudahan ya Allah. Dan itulah mungkin salah satu kunci kenapa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun harus melayani jamaah yang luar biasa banyaknya. Karena persiapan sejak awal ditata, dipersiapkan dengan baik. Tentunya selama 10 tahun Tat, melayani jamaah ini pasti ada kenangan yang tak terlupakan, Tat. Betul. Bisa diceritakan, Tat? Ya. Kalau boleh Pak Andi, yang saya ceritakan di awal itu salah satu. Dan itu momentum yang menurut saya tidak akan terlupakan dalam pengalaman saya selama menjadi pembimbing. Dan itu sering saya ceritakan kepada teman-teman pembimbing yang lain, bagian dari motivasi Pak Andi. Karena kami, tim pembimbing ini, nggak boleh jalan sendiri-sendiri, harus satu paket Pak Andi. Ya, 1 paket. Dan kalau boleh, ya pengalaman ketika saya membawa Gusipul yang pertama. Karena saya membawa Gusipul sudah 2 kali bersama, 1 kali menjemput di Madinah. Itu ketika membawa Gusipul yang pertama, dan ketepatan itu yang tanpa ada informasi dari Pak Andi, termasuk rombongannya adalah keluarga besar Pak Andi. Dan itu luar biasa menurut saya, ya, apalagi waktu itu plus Dubai Pak Andi. Tantangan betul. Ya. Dan itu nggak akan saya terlupakan, dan sampai sekarang alhamdulillah komunikasi tetap baik. Kemudian yang kedua, kalau itu bagian dari momentum saya selama menjadi pembimbing dan mendampingi tamu-tamu Allah jamaah Umrah Safira dan jamaah Haji Safira adalah ketika mendampingi keluarga Pemprov Jawa Timur, kala itu Pak Dekarwo, dan termasuk keluarga khusus Pak Dekarwo sendiri. Jadi Pak Dekarwo pernah kami diberi amanah oleh Pak Andi mendampingi beliau bersama keluarga besar Pemprov Jawa Timur, juga pernah khusus keluarga besar Pak Dekarwo sendiri. Itu juga termasuk pengalaman yang luar biasa. Karena apa? Kok saya katakan luar? Karena Pak Andi selaku CEO Safira, termasuk juga penanggung jawab ya pelaksanaan ibadah ini, tidak memberikan jadwal seperti jadwal yang terbiasa diberikan oleh jamaah. Karena ini VIP dan keluarga besar sendiri, Pak Andi memberikan keleluasaan dan kelonggaran. Saya masih ingat, Ustadz, tolong keluarga Pak Dekarwo ikuti irama dan keinginan beliau-beliau. Tapi tetap Safira memberikan SOP standar seperti umumnya, tapi karena ini bagian dari keluarga besar yang sifatnya kemandirian, maka Pak Andi waktu itu memberikan keleluasaan seperti itu. Dan alhamdulillah ya, kegiatannya juga berjalan dengan baik dan lancar. Itu mungkin Pak Andi. Yang lain ya haji juga termasuk luar biasa. Kami diberikan haji pertama bersama Safira 2017, diberikan amanah untuk mendampingi jamaah VVIP. Itu juga sangat luar biasa, dan alhamdulillah sampai hari ini Pak Andi komunikasi tetap terjalin ya. Apunten ya, para jamaah yang mungkin ini perlu kita
kita tulari, kita tiru, kita contoh. Ya, sampai hari ini masih terus komunikasi, baik lewat grup maupun lewat pengajian-pengajian dan silaturahmi rutin. Paling nggak setahun sekali masih ada pertemuan Alumni haji. alumni haji. Termasuk seharusnya ini ada, cuma karena pandemi ini tidak diadakan, dan insya Allah nanti tetap berjalan. Dan itu mungkin nanti jamaah Safira yang lain bisa mengikuti ini Pak Andi. Tidak hanya umroh, hajinya Safira kemudian selesai, tidak. Tapi lanjut Safira melayani, ada informasi termasuk bagian dari ngaji kaweruh agama bersama tim pembimbing Safira Pak Andi. Alhamdulillah. Ya Pak Andi, alhamdulillah saya selama di Safira ini sudah diberikan amanah oleh Safira untuk membimbing ibadah umroh plus. Yang pertama, dan itu yang paling sering saya ke Turki Pak Andi. Ini. Alhamdulillah termasuk komunitas-komunitas tertentu memang mengajak untuk umroh plus Turki. Terus kemudian ke Dubai ini juga relatif sering, ya, ke Aqsa semua sudah, cuma yang Aqsa mungkin Pak Andi saya pingin lagi tantangan suatu saat kalau memang itu memungkinkan. Dan ini sekali lagi kepada jamaah yang pernah bersama dengan saya, rasanya kalau hanya umroh haji Pak Andi, hanya ziarah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi saja, rasanya kurang sempurna. Ya, saya harapkan ya teman-teman jamaah keluarga besar jamaah umroh dan haji Safira, ya mudah-mudahan diberikan rezeki lebih. Amin. Kita bisa mengajak beliau-beliau untuk umroh plus Aqsa. Ya. Rasanya, masya Allah, rasanya komplit, menjadi kesempurnaan dan komplit Pak Andi ini. Ya. Dan luar biasa. Dan ini bukan hanya sekedar ke Aqsa loh Pak Andi. Kita ke Yordan 2 hari di sana, ziarah ke makbarah Nabi Harun, Nabi Musa, ya, termasuk juga ke Hebron, luar biasa, ke makbarahnya Masjid Nabi Ibrahim, ke keluarga besar Nabi Yakub, semua di sana. Rasanya Pak Andi, jamaah yang pernah saya itu testimoninya, kalau ada rezeki Ustaz Yazid, ayo kita bareng-bareng ke sana lagi, monggo, bisa itu dengan keluarga, ya, bahkan bisa ditentukan jadwalnya Pak Andi. Jordan itu negerinya para nabi. Para nabi, betul. Insya Allah nanti di sana ada hamparan ini Pak Andi, perkebunan zaitun. Luar biasa, ya. Luar biasa. Nah ini rasanya Pak Andi, saya sangat terkesan sekali. Walaupun tantangan dan persiapan kita harus ekstra, dan jamaah jangan takut, ya. Walaupun ada tantangan untuk masuk ke Aqsa, ke Israel, itu hanya bagian dari tantangan yang menurut saya tidak berat, ya, tidak berat. Insya Allah Safira sudah profesional di bidang itu. Tapi kalau kita punya niatan, saya ajak bersama-sama secepatnya. Jangan ditunda-tunda Pak Andi. Ini penting banget, ya, supaya untuk menyempurnakan ibadah kita. Paling nggak kita hidup sudah ziarah ketiga masjid. Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Kan hampir setiap bulan ya berangkat umroh. Hampir setiap bulan ke luar negeri, bahkan ke negara-negara tadi. Keluarga apa nggak iri? Ayah ini pergi terus, kita nggak pernah diajak gitu. Gimana Dad? Inilah rona-rona sengsara tapi membawa nikmat ini Pak Andi, kalau boleh saya istilahkan. Ya memang berat kalau dikatakan berat, tapi ada ini Pak Andi, ada trik-trik yang mungkin ini perlu juga saya sampaikan kepada jamaah dan seluruh pemirsa, ya, channel YouTube Safira, bahwa siapa yang nggak mengakui kalau kita sering meninggalkan keluarga kemudian nggak kangen. Saya kira sama, saya juga begitu. Bahkan Pak Andi ngapunten, karena saya sudah nawa itu, ketika Pak Andi mengamanatkan untuk membimbing jamaah umroh Ramadan akhir sampai Syawal, itu saya 3 kali loh. Jadi spesialis Ramadan sampai Syawal ya? Berarti nggak pernah sholat Id di Indonesia? Nggak pernah riayan ke mertua juga ya? Itu pernah saya di apa istilahnya gitu sama istri itu, ya, sudah masak 2 lebaran nggak di rumah. Lebaran haji sama lebaran, ya. Tapi alhamdulillah Pak Andi, ya, kalau boleh saya sedikit berbagi pengalaman, ya
keluarga tetaplah yang utama. Tapi tidak kalah penting juga kita bisa ziarah ke Makkah Madinah, itu juga luar. Dan itu kenapa? Nawa itu saya ketika bergabung dengan Safira, itu adalah yang memotivasi saya, Pak Adi. Bagaimana saya bisa ziarah ke Makkah Madinah, paling tidak 1 bulan sekali. Dan alhamdulillah diijabah oleh Allah, walaupun lewat Safira, tidak lewat saya sendiri. Dan alhamdulillah, ya. Dan itu alhamdulillah juga keluarga saya sudah bisa menerima, legowo, karena memang itu sudah saya komunikasikan sejak awal. Dan alhamdulillah lagi Pak Andi, keluarga saya ajak umroh bersama Safira juga, ya, di Selasa. Jadi saya juga bisa apa ya, tidak ibaratnya orang tidak apa Pak Andi gitu ya, tidak sakar PDW, tidak mementingnya diri sendiri. Betul, anak saya sudah saya ajak berumroh bersama Safira, termasuk ibu saya dan istri saya juga sudah lengkap bersama saya. Jadi saat ini kan kita masih prihatin, Tat. Umroh belum ada kepastian kapan umroh dibuka. Banyak sekali yang menanyakan gitu. Kira-kira, Tat, kalau umroh dibuka gitu, Tat, kira-kira keinginan Ustadz apa? Seperti apa gitu, Tat? Gini Pak Andi, kemarin sempat di grup WA jamaah-jamaah kita itu bertanya tentang kapan Safira dibuka, dan alhamdulillah Pak Andi sudah merilis itu dengan baik dan sudah tersampaikan ke seluruh jamaah. Cuma kemudian yang menjadi pertanyaan jamaah, Ustadz, ketika nanti sudah dibuka, apakah kegiatan ada pelaksanaan ibadah umroh itu bisa seperti yang sebelumnya? Ya secara otomatis pelaksanaannya nggak mungkin Pak Andi. Kita tahu protokol kesehatan, ya, bagaimana pesawat nggak boleh dipenuhi. Kemudian kamar hotel nggak boleh diisi seperti sebelumnya. Termasuk ketika Andi di resto juga seperti itu. Ini sudah sedikit banyak, mohon maaf Pak Andi, mendahului kami sudah memang begitu. Jadi memang bocorannya itu protokol umroh, ya. Nanti itu tadi kapasitas pesawat dikurangi, kapasitas bis dikurangi, kapasitas hotel kamar dikurangi, kapasitas restoran dikurangi, kapasitas masjid dikurangi. Betul. Pasti begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan jamaah memang Pak Andi selama ini adalah kira-kira Ustadz otomatis bertambah mahal. Konsekuensinya kelihatan begitu Pak Andi, ngapunten Pak Andi. Kelihatannya mungkin kita harus juga memberikan edukasi kepada jamaah-jamaah kita. Apalah artinya? Insya Allah kalau kita yakin semua rezeki yang dipakai untuk ibadah, yakin dikembalikan oleh Allah. Dan itu sudah janji Allah. Tapi persoalannya meyakinkan dan mengedukasi, mensosialisasikan kepada jamaah ini harus betul-betul bagus Pak Andi. Nyatanya seperti itu, protokolnya seperti itu. Jangankan kok di Masjidil Haram, kita ke mall aja di Surabaya ini Pak Andi, one way semua. Iya. Apalagi nanti setelah di sana yang kumpulnya tidak hanya orang Indonesia, seluruh jamaah dari penjuru dunia akan hadir di sana. Ya, otomatis kalau ini masih dalam protokoler COVID-19, ya saya yakin itu akan berbeda, dan insya Allah Safira sudah mempersiapkan dengan baik itu Pak Andi. Mulai dari sejak di tanah air sampai nanti ketika pelaksanaan ibadah umroh. Dan apa betul Pak Andi, ngapunten, katanya bulan September atau akhir September sudah mulai dibuka, dan itu kabar menurut saya senang karena kita sudah ya mungkin kangen Pak Andi. Dan kita ekonomi tumbuh Pak Andi. Kita berharap demikian ya. Jadi di bulan Muharram pada umumnya seperti tahun-tahun sebelumnya itu sudah mulai dibuka untuk umroh. Itu. Kemudian sinyal itu ditambahi lagi dengan adanya informasi dari perusahaan penerbangan. Mereka sudah menerima reservasi untuk bulan Muharram, ya, artinya September, Oktober, dan seterusnya. Tapi keputusan final memang di tangan pemerintah Saudi. Kita sih berharap secepatnya bisa dibuka. Ya kita berdoa saja yang terbaik bagi pemerintah Saudi, bagi kita juga pasti yang terbaik gitu. Kapanpun umroh dibuka, Safira sudah siap. Brosur sudah siap, jamaah sudah disosialisasikan. Istilahnya begitu bendera start dibuka, ya kita siap berangkat gitu. Mohon doanya aja. Baik pemirsa, demikian obrolan singkat kami dengan Ustadz Dr. Haji
Muhammad Yasid, salah satu pembimbing ibadah umroh dan haji Safira dari generasi milenial yang relatif lebih muda lah. Semoga bermanfaat. Amin. Kalau ingin kenal lebih dalam lagi, silahkan. Jika memang ada kesempatan berumroh bersama Safira, pilih jadwal-jadwal yang pembimbingnya Ustadz Yasid. Insya Allah jenengan akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Andi dan seluruh pemirsa. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.